ada namanya Syekh Fakhruddin dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Syekh Fakhruddin itu kalau ditepok sebelah kanan nih keluar duit, ditepok sebelah kiri keluar duit, ditepok sebelah ini nih kantongnya yang atas keluar duit. Santrinya ngomong nih, santrinya, ya Syekh, bimanil tahadhil karamah. Ya Syekh, dengan apa kamu memperoleh itu semua? Setiap kamu ngomongnya manjur. Setiap kamu bergerak, semuanya bergerak. Setiap kamu tepak itu pasti keluar duit. Bimanil tahadhil karamah ya Syekh. Dengan apa kamu memperoleh itu? Apa jawaban Syekh Fakhruddin? Saya nih bisa begini nih bi khidmati ustadi. Saya menghormati guru saya. Apa tuh gambaran itu? Muridnya sakti mandraguna. Berarti gurunya di atas Syekh Fakhruddin saktinya. Kenapa bisa begitu? Keikhlasan yang tumbuh, bukan dunia yang turun. Diajarkan muridnya tentang ketauhidan kepada Allah melalui keikhlasan. Kalau ikhlasnya sudah bicara, apapun yang ada di alam dunia ini tinggal ngikutin. Contohnya Syekh Fakhruddin. Gurunya dulu memang timbul pertanyaan nih. Gua kalau nggak ngajar agak dapat duit gua, agak makan bini gua. Nah, makanya dakwah itu bisa tidak masuk ke kolbu jamaah. Salah satunya hubud dunianya, gurunya masih mikirin itu. Sia-sia doang berarti. Iya. Ya mungkin pahala dia ngajar mungkin dapat dari Allah ya. Cuman ilmu yang dia masukkan ke dalam jamaah belum tentu manfaat. Kenapa? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau dulu kita mondok, guru-gurunya tidak mikirin itu. Ada efek, ada kerja sampingan. Kiai Nur Ali punya sawah, Mualim Zayadi punya empang, Kiai Idris punya garap sawah. Dakwahnya lillah, dapatnya juga lillah. Kalau itu sudah sinkron, mungkin tidak ada lagi bini ngelawan laki, anak ngelawan orang tua. Siapa yang harus dipersalahkan? Nah itu dia, guru, orang yang ngaji, apa tempat pengajiannya? Yang harus dipersalahkan memang hubud dunianya, ustadznya ditekan. Hubud dunianya nih, ustadznya ditekan. Kenapa bisa harus ditekan? Kalau sudah ditekan, tidak ada lagi kata kalimat 15 juta lu manggil gua. Tidak ada lagi kalimat 7 juta lu manggil gua. Tidak ada lagi kalimat 5 juta lu manggil gua. Kenapa? Keikhlasannya sudah ditekan. Bagaimana caranya? Ya memang harus punya kerjaan lain selain mengajar. Supaya apa? Supaya manfaat dunia akhirat ya timbul keikhlasan. Kalau itu belum bisa, walasalam walakalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar dapat Info aja. info, kemudian hiporia sama Iya. siar aja ya. Tapi isinya nggak ada. Berarti benar ya kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ya umat Islam itu seperti buih di Di lautan. lautan. Karena memang nggak ada isinya.
keikhlasannya nggak ada. Kita belum nemu kayak Sayyidina Ali karramallahu wajah, dia bilang kalau ada orang yang mengajarkan aku satu huruf, aku akan jadi budak dia. Belum ada. Kenapa? Ada orang yang mengajarkan aku satu huruf, aku akan menjadi budak dia. Nggak ada. Belum ada. Kenapa bisa mengungkapkan seperti itu? Karena Ali? memang betapa tingginya seorang mursyid, seorang syekh, seorang ustadz di mata murid. Kenapa? Karena memang keikhlasannya, terus si murid juga belajar tidak tertekan, timbulnya ikhlas. Jadi Syekhona Khalil Iya, Bangkalan. Bangkalan Madura banyak mencetuskan, banyak mewariskan ulama-ulama besar seperti Kiai Hashim Asy'ari, Kiai As'ad Situbondo, banyak lagi. Kenapa? Keikhlasannya bermain. Ada nggak murid dengan Syekh Nawawi Al-Bantani? Syekhona Khalil berguru dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawinya pergi ke Mekah. Dia berjalan dari Bangkalan ke Mekah. Banten. Banten. Setelah dia ke sana, Syekh Nawawinya nggak ada. Segitunya tuh Syekh Nawawi menguji Syekhona Khalil kesabaran. Benar. Kata ulama, as-sabru kasibri murun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Kesabaran itu akan memberikan jalan keluar yang sangat top kalau dia sabar. Sabar menuntut ilmu, gurunya ikhlas, kitanya ikhlas. Kalau sudah sama-sama ikhlas, ilmunya pasti manfaat. Jamaah pasti sami'na wa ata'na. Karena gurunya kurang ikhlas, itu kayak gua nih, ntar malam gua ngajar nih, Iya. di Almarom. Iya. Gua kalau nggak dibayar, gua nggak jalan. Iya. Itu kalimat itu keluar Iya. sebagai manusiawi. Nah, itu yang membuat tidak manfaat ilmunya. Apalagi ada juga ya ngaji itu guru gua, cuman abis ngaji di belakang gua omongin tuh guru. Wah, itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat itu. Omonginnya karena memang dari ulah gurunya juga sih. Gimana itu kalau begitu? Kita terima ilmunya tapi kita nggak, ya Begini. Ada selain orang tua yang harus dihormati, itu ada Abu kalladhi allama, Abu kalladhi tazawwaja, Abu kalladhi abuhu. Ada 3 yang perlu dihormati. Abu kalladhi allamak, hormati gurumu. Itu yang pertama. Ini gue wacak nih. Abu kalladhi abuhu, hormati ibu bapak. Abu kalladhi tazawwaja, hormati mertuamu. Sama itu tingkatannya itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna. Sama itu kedudukannya sama guru. Orang tua cuman sekedar di rumah tarbiyah. Seapapun dia, kalau lu pernah belajar dari dia, sepea apapun tuh guru lo, menurut lo,
Kalau lu pernah diajarin alif sama ya, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk beliau. Kenapa? Lu bisa sembahyang, lu bisa baca Quran, lu bisa apa aja karena dia. Pendem aja. Urusan dia nanti dengan Allah. Urusan lu sebagai manusia, hablum minannasnya kudu baik, ta'ziman wa takriman. Kenapa dalam ilmu fikih harus ada sedekah? Harus ada hadiah, harus ada hibah. Guru tidak pantas dibilang sedekah. Orang tua pantas nggak lu bilang sedekah? Enggak. Sedekah itu jatuhnya namanya lil fuqara wal masakin. Kalau hadiah, trik kata orang tua lu nih bawa beras, sono ke guru lu bilang hadiah sama guru lu, tersinggung guru lu. Lu bilang sedekah sama guru lu, tersinggung guru lu. Guru lu tuh bukan lil fuqara wal masakin. Tapi lu harus bilang apa itu? Hadiah. Untuk apa itu? Ikraman, ta'ziman, wa takriman. Menghormati, mengagungkan dengan ilmu yang dia kasih. Anak santri ini gue bilang, kalau pengen berkah dunia akhiratnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi khidmati ustadi. Kudu ada sopan santunnya sama guru. Kalau pengen dunianya berkah, dunia dan akhirat. Seapapun guru lo. Oh, yang beladut kayak lah, beladut kayak apa juga. Gue punya guru macam-macam. Nih, gue cerita sama lo. Guru gue yang model A ada. Iya. Yang model B ada. Yang model C ada. Apapun dia adalah uswah buat gue. Seapapun dia di mata masyarakat, kalau gue pernah ngaji sama dia, ihtiraman. Makanya ilmu gue manfaat. Amin. Kenapa? Sudah perjanjian. Kan bilang tuh. Kata Nabi, siapa orang yang memuliakan ulama, berarti dia telah memuliakanku. Siapa orang yang menyakiti ulama, berarti dia menyakitiku. Ulama itu kan garis miring nih, garis miring. Orang yang lebih agamanya daripada orang-orang biasa. Ulama bisa juga syekh, bisa juga ustadz, bisa juga ustadzah, bisa juga guru. Kalau di negara Arab nggak ada ustadz, syekh, ya syekh. Tapi di Indonesia banyak kan ustadz. Nggak pantas dipanggil syekh. Syekh itu bahasa Arabnya tua gitu. Iya. Itu sudah perjanjian antara Allah dengan Nabi, Nabi dengan ulama. Gue bilang sekali lagi, kalau lu pernah mungut ilmu sama dia, segede huruf alif doang, Imam Ali mau jadi budak tuh. Itu Imam Ali sekelas Imam. Itu sekelas Imam Ali yang ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Itu sekelas Imam Ali. Ini guru belepotan lu jelek-jelekin sampai kiamat. Walaupun begitu tindakannya, itu urusan dia sama Tuhan. Cuman sekedar ngingetin, gak apa-apa ngingetin. Iya. Itu kan. Ngingetin gak apa-apa ngingetin. Kayaknya salah tuh. Harus ke kanan, masa ke kiri. Kalau dia bilang urusan gua, lu taunya kan Ngaji. nah itu urusan dia. Iya.
Jangan guru lu jelek-jelekan sepanjang empang. Dari galangan satu ke galangan. Begitu apa kiamat lu. Lihat tuh. Kagak ada berkah. Ya. Berkah tuh penting. Banyak gua punya temen yang alim, pinter, tapi emang guru songong, pada dagang cendol. Tapi yang gak pinter, Yang biasa-biasa aja. yang biasa-biasa aja. Karena Allah punya janji itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Benar? Berapa derajat tergantung Allah. Kalau kita berilmu, berarti ada gurunya. Iya, iya. Kalau perlu guru lu sanjung tuh selebar jagat. Iya, iya. Syiarin itu ya, syiarin. Walaupun guru lu begitu bentuknya. Tapi kalau kita sanjung begitu, apaan guru begitu? Ada juga. Itu lebih parah itu. Lebih parah itu. Dia udah gak dapet apa-apa. Udah dapat, kan gue udah bilang. Kewajiban kita tuh ihtiraman sama guru, seapapun dia, sejelek apapun dia. Kalau udah ngaji sama dia ya, kalau ngaji sama dia nih, Iya. gua ngomong ngaji, bukan yang kagak ngaji. Kalau lu ngaji sama dia, minimal Quran hatam dah. Guru lu omongin selebar jagat, berarti lu sama ngomongin bapak malu. Kalau itu udah dapat, ya jangan harap rahmat dan kasih sayang bakalan turun. Jangan bicara guru gua kayak gitu, jangan. Ya urusan dia, lu mah taunya ngaji aja. Makanya banyak orang anak-anak yang habis Quran gitu kan, ngajinya pinter, biasa-biasa aja. Ya tergantung dia sama gurunya bagaimana. Kenapa pendidikan Jawa tuh top? Kalau kata orang-orang itu kebuatan itu nunduknya tuh melebihi tunduknya kepada Allah. Kalau salah mah kan itu anak Jawa. Karena gurunya ikhlas, muridnya juga ikhlas. Jadi orang nyum bagaimana kek? Kalau gurunya ikhlas mah, muridnya ikhlas, nggak jadi masalah. Itu sudah pelajaran gua sekian tahun, dipermasalahkan sekarang salaman nyium begitu. Gua mah ampun dah, yang begitu-begitu disalahin mulu. Itu mah hak orang. Iya, mau gimana? Iya, biar dapat. Iya, mau bagaimana judulnya, yang penting subscribe aja ya. Iya. Subscribe ke, komen ke, gitu. Subscribe, share, komen di YouTube saya nih. Nanya, makanya biar lu paham jadi orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.